Di dalam dirinya ada tiga roh. Di dalam diri saya itu ada mustika. Itu nggak bisa dikendalikan. Ketika dia marah dan dia berontak, ada roh macan. Ais Eliawati tak pernah menyadari bahwa kelemahan tubuhnya akan membawa hidupnya dalam siksaan batin. Setiap hari itu hampir saya sering kali pingsan. Kalau ya terlambat makan, saya pingsan. Kalau saya mendapatkan tekanan, saya dimarah, selalu saya pingsan. Jadi saya itu lemah gitu. Akhirnya saya punya penyakit yang parah. Penyakit aneh tersebut baru diketahui saat Eli makin sering tak sadarkan diri. Tubuhnya menggelepar di lantai. Itu saya pingsan sampai 1 hari itu tidak bisa bangun-bangun dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata dokter bilang ini usus buntunya sudah pecah. 1 jam lagi tidak bisa ditolong. Saya waktu itu langsung dioperasi. Namun setelah operasi itu selesai, sesuatu yang aneh pun terjadi. Penyakit itu malah tambah parah begitu. Saya sudah dioperasi baru 1 minggu, saya udah kesurupan. Dalam keadaan yang belum pulih, Eli memberontak tak terkendali. Seakan ada sesuatu yang gaib menguasainya. Kalau kesurupan itu sampai orang tuh nggak bisa tahan, nggak bisa pegang. Jadi sampai 5 orang, 6 orang itu nggak bisa pegang saya kalau udah kerasukan. Orang-orang ketakutan juga, kok saya udah dioperasi tiba-tiba saya berontak. Berulang kali, Eli menjalani pengobatan di rumah sakit, tetapi tidak mendatangkan kesembuhan sedikit pun. Tak sanggup melihat penderitaan anaknya, Ibu Eli pun mencoba cara magis. Sampai akhirnya saya juga dikasih bunga untuk dimandiin di rumah sakit. Nah, kakek saya juga ngasih lagi jampe-jampe. Jadi kalau saya mau tidur itu saya selalu harus ada jampe-jampenya gitu. Semua mantra-mantra itu tidak mempan. Eli masih merasa kesakitan. Seakan ada kekuatan yang lebih hebat mencengkeram Eli. Di rumah saya tinggal dengan kakek saya. Dan kakek saya tahu bahwa ternyata penyakit saya ini guna-guna. Ada guna-guna supaya saya itu mati. Dengan ilmu yang dimilikinya, sang kakek mulai memasukkan roh-roh gaib yang akan semakin merusak kehidupan Eli. Akhirnya guna-guna itu hilang, kakek saya masukin penjagaan. Yaitu sekitar tempat tidur saya itu dikasih keris. Terus saya dikasih juga harimau, dikasih juga nenek tua dengan putri. Nah, maksudnya itu untuk menjaga supaya guna-guna itu nggak masuk lagi di dalam diri saya. Tanpa ia sadari, roh-roh tersebut membawa Eli ke dalam alam gaib yang menakutkan. Keanehan kembali terjadi. Kalau saya nggak ditunggu, saya bisa hilang. Ada yang ngedorong saya, kamu pergi. Kadang-kadang kalau sudah mulai mestinya maghrib, itu suka jadi. Eli seakan digerakkan oleh sesuatu di luar kendalinya. Perlahan-lahan, roh-roh gaib itu memakan jiwa Eli. Namun sang kakek seakan membiarkan hal itu terjadi. Mau dong diajarin ilmu kekebalan? Di antara semua cucu-cucunya, yang paling sayang kakek saya itu saya sendiri. Dan kakek saya ini selalu membawa saya itu dari mulai kecil sampai saya dewasa itu dibawa ke gunung-gunung, ke tempat-tempat keramat. Karena kakek saya itu ingin saya itu menjadi ahli warisnya. Keributan yang sering ia saksikan di rumah membuat Eli lebih memilih menghabiskan waktunya bersama kakek tersayangnya. Di mata Eli, sang kakeklah satu-satunya orang yang peduli padanya. Waktu itu 1 kali saya pernah mengalami benar-benar lihat bagaimana kakek itu menunjukkan keajaibannya gitu ya. Semua pada duduk, anak-anak semua di belakang dan kakek saya yang mewakili di depan. Tiba-tiba saya waktu itu belum tidur ya. Tiba-tiba ada kayak sinar gitu. Terus gemuruh besar gitu. Terus akhirnya di situ kakek saya manggil-manggil. Jadi saya tuh melihat
atraksi kakek saya seperti itu, jadi saya tuh kagum gitu. Wah, bener-bener kakek saya itu luar biasa begitu. Jadi saya kalau tinggal dengan kakek saya tuh aman. Jadi ya ada rasa aman, ada rasa damai lah begitu. Namun di balik semua kebaikan sang kakek, ada sebuah ambisi yang terselubung. Semenjak saya sakit, kakek saya tuh memperlakukan saya spesial sekali gitu. Karena waktu itu kakek saya tahu bahwa di dalam diri saya ada mustika. Kalau saya mengikuti mustika itu, maka kakek saya akan lebih terkenal lagi. Dan kuasa yang ada di dalam diri saya itu kakek saya akan lebih lagi gitu. Nah itu sehingga dia kejar-kejar mustika yang ada di dalam diri saya. Dalam dirimu itu ada mustika. Setiap roh jahat yang masuk ke dalam tubuhnya telah mengubah Eli menjadi gadis yang sangat menakutkan. Eli. Pak, ini kenapa Pak? Tenang aja, tidak apa-apa. Eli. Keinginannya untuk sembuh dari penyakit misterius telah menyeret Eli ke dalam dunia magis. Tubuh kecilnya pun dijadikan sarang roh-roh gaib milik sang kakek yang siap melahap jiwanya. Pelan tapi pasti, tubuhnya mengalami kehancuran. Eli mulai berubah menjadi sosok yang mengerikan dan buas. Karena kalau jadi itu seperti ada 3 nenek-nenek tua. Dia akan berubah, perilaku, suaranya semua berubah. Tapi lain waktu dia berubah menjadi suatu seperti putri. Nah, ketika dia marah dan dia berontak, disebut ada roh macan. Karena memang kukunya tuh kalau udah pegang ke tangan orang itu sampai berdarah, sampai mati. Tapi kalau udah macan dan dia menotok, dan itu ramannya tuh seperti raman macan. Semakin hari, kondisi Eli semakin lemah. Ia hanya bisa terbaring. Tak sedikit pun makanan yang dapat masuk ke dalam tubuhnya. Kekuatan sang kakek maupun dukun yang lain tak sedikit pun mengurangi penderitaan Eli. Tapi di dalam diri saya tuh pengen sembuh gitu. Saya tuh nggak mau sakit, nggak mau seperti ini begitu. Udahlah, saya udah pasrah. Mungkin saya harus menunggu kematian aja. Melihat kondisi Eli yang semakin parah, seorang teman nekat membawa Eli ke rumah orang tuanya. Waktu itu saya sudah mentok, ya keluarga saya sudah tidak bisa apa-apa. Dan waktu itu juga teman saya ini dan dia menawarkan, bagaimana kalau Eli ini dibawa ke rumah saya untuk didoakan. Nah, namanya mama saya udah pasrah. Pokoknya siapa yang bawa, pokoknya anak saya sembuh, ya silakan begitu. Tanpa sepengetahuan sang kakek, Eli dibawa ke Ciparai. Di sana ia didoakan oleh keluarga Yadi. Namun roh-roh dalam tubuh Eli semakin kuat memberontak. Saya jadi lagi, lebih parah lagi gitu ya. Baik itu harimaunya, nenek tuanya gitu ya. Kalau udah jadi harimau kan orang-orang tuh nggak bisa pegang saya gitu. Sampai 6-7 orang tuh nggak bisa pegang. Padahal badan saya tuh kecil. Kalau sudah mau kumat kita sudah lihat ekspresi mukanya itu, keningnya udah begini, udah diam begini. Nah itu terus kita pujian semua. Jadi semalaman kami sebenarnya selama ada dia di situ nggak bisa tidur. Lihat keadaan anak itu, jadi timbul belas kasihan, dia kasihan seperti kepada anaknya sendiri lah gitu. Selama 1 bulan mereka terus mendoakan Eli. Sampai suatu malam, sebuah kejadian supranatural terjadi. Waktu saya lagi tidur, tiba-tiba saya tuh mimpi gitu. Ada orang pakai baju putih ya, terus mereka bawa kitab suci. Banyak orang di situ tuh. Akhirnya saya didorong, karena saya kan di luar. Saya didorong untuk masuk, tapi saya nggak mau gitu. Tapi dorongan itu kuat sekali. Kekuatan itu mendorong Eli masuk ke tengah kumpulan orang-orang tersebut. Saat itulah sebuah suara terdengar. Akhirnya disitulah dengar suara, Eli, kalau kamu mau sembuh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakitmu itu. 1 kali saya tidak mau menyebutkan nama Yesus itu. Nah, kedua kali lagi
suara itu ngomong lagi, Eli, kalau kamu mau sembuh, hanya nama Yesus yang sanggup menyembuhkan sakitmu itu. Kedua juga saya belum bisa. Untuk ketiga kalinya, suara itu terdengar. Eli pun tak mampu lagi menolak. Karena mungkin kuasa kegelapannya terlalu banyak di dalam diri saya, sehingga saya nggak bisa menyebutkan nama Yesus. Tapi ketiga itulah akhirnya saya katakan, Tuhan Yesus, saya teriak-teriak, Tuhan Yesus, tolong saya, sembuhkan saya hari ini Tuhan, saya percaya Tuhan, saya gitu. Nah akhirnya saya teriak, Tuhan Yesus, kalau memang Kau juru selamat, sembuhkan saya bilang. Akhirnya karena saya teriak-teriak, semua pada bangun. Setelah saya mendengar suara Tuhan itu, ada kesejukan di dalam diri saya bahwa Tuhan itu mengasihi saya gitu. Tuhan itu memanggil saya benar-benar. Saat itu juga, Eli diminta membaca sebuah ayat dari kitab suci. Dan sesuatu yang ajaib ia alami. Pada saat itu dia yang tidak bisa baca, dia yang tidak bisa jalan. Saat itu saya katakan, dalam nama Yesus sekarang kamu baca. Matanya kita doakan, dalam nama Yesus kamu baca. Saya suruh baca, saya bisa baca. Tadinya saya nggak bisa baca, buram aja gitu. Terus sekarang jalan katanya. Saya bisa jalan. Saya katakan, oh saya bisa jalan. Disitulah mujizat Tuhan terjadi di dalam diri saya. Dan saya langsung ada damai sejahtera gitu. Peristiwa itu merupakan awal kesembuhan Eli. Satu persatu Eli pun dilepaskan dari cengkeraman roh-roh jahat. Saya katakan, Tuhan, saya mau lepas dari semuanya itu. Dan tidak ada lagi ilmu-ilmu, tidak ada roh-roh jahat lagi dalam diri saya. Saya benar-benar pengen terlepas. Saat ini sang kakek telah meninggal dunia. Eli pun tidak pernah lagi mengalami kejadian-kejadian aneh yang pernah ia alami dahulu. Kebahagiaannya pun semakin sempurna ketika ia menikah dengan pria yang sering mendoakannya. Saya yang orangnya lemah jadi tidak lemah lagi, jadi kuat. Benar-benar hidup saya itu diubah oleh Tuhan. Dengan saya percaya Yesus itu saya dipulihkan luar biasa. Tapi intinya saya itu menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus.